Assalamualaikum Rafa. Waalaikumsalam, Pak. Rafa, Bapak selaku wali kelas kamu, Bapak sudah mendengar laporan dari Pak Angga. Ya, tadi Pak Angga melaporkan katanya Rafa pada saat pelajaran Pak Angga, pada saat pelajaran Rapanya tadi ada sesuatu hal yang terjadi. Apa benar Rafa telah mengucapkan kata-kata yang kurang pantas kepada teman Rafa, kepada Nazila? Ya Pak, betul, cuman di saat itu saya masih kesal dan saya masih pikiran saya tidak kemana Pak. Makanya saya mengatakan itu, tapi saya mengaku saya salah Pak. Cuma si Najilanya itu kan dia orangnya nggak aktif saat bekerja kelompok. Di saat itu juga saya baru pertama kali berkelompok dengan si Najila sama si Kalita. Jadi dia itu kalau sama saya gitu Pak agak tanggung gitu. Jadi saya orangnya juga tanggung gitu sama dia. Makanya saya mengatakan hal seperti itu, tapi dia juga meresponnya melebihi dari itu. Makanya saya agak kesal gitu dan saya mengamalkan kata Bapak. Terus si Najilanya itu tersinggung, dia nangis Pak. Terus saya tuh udah mau minta maaf, cuman dia tuh kayak mengelak gitu Pak. Padahal saya minta maaf terus. Oh, seperti itu kejadiannya. Jadi cerita yang kamu ceritakan ke Bapak itu sama persis dengan yang Bapak dapatkan dari Pak Angga. Berarti di sini Bapak bisa menarik kesimpulan bahwa Rafa benar ya, berkata jujur. Jadi Bapak ucapkan terima kasih, Rafa sudah berkata jujur, sudah mengakui kesalahannya. Nah, di sini yang ingin Bapak tekankan, Bapak tidak mencari siapa yang salah, Bapak tidak mencari siapa yang memulai duluan, apakah Rafa atau Najila, tetapi yang perlu digarisbawahi kejadian seperti ini tidak bagus Rafa, dan Bapak berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari pada saat kalian belajar bersama atau belajar dalam suatu kelompok. Rafa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, akan tetapi yang paling penting bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya dan kedepannya bisa memperbaikinya. Rafa, kalau boleh tahu penyebab utama apa ya yang menyebabkan sampai hal ini terjadi, sampai Rafa berkata yang kurang bagus terhadap Najila? Saya ingin bertanya sama dia, cuman dia itu dikacangin juga kayak diberi amat gitu. Makanya saya kesal dan saya melakukan omongannya seperti itu. Oh, berarti awalnya memang ada beda pendapat ya Rafa dengan Najila pada saat awal kerja kelompok. Tapi sebaiknya Rafa tidak perlu menyebutkan kondisi fisik Najla, karena dengan menyebutkan kondisi Najla, kondisi fisiknya dia akan tersinggung. Mungkin Rafa bisa menggunakan kata-kata lain yang diskusi dengan bagus dengan Najla sehingga tidak ada yang tersinggung. Oke, Rafa kan sudah tahu. Nah, sekarang menurut Rafa sikap yang bagus seharusnya Rafa seperti apa kepada Najla atau kepada teman-temannya untuk kedepannya? Mungkin nggak ini terjadi lagi. Sekelompok sama laki yang lain itu akrab Pak, saya aktif gitu. Ini laki itu juga membantu Pak. Tapi karena ini saya pertama kali sekelompokan sama perempuan, jadi saya agak kaget gitu. Entah yang saya kaget, entah yang perempuan itu kaget Pak. Saya baru pertama ini sekelompokan sama Pak Angga. Pak Angga disuruh sekelompokan bergabung dengan wanita seperti. Jadi saya di situ agak canggung Pak, agak kayak bingung gitu, entah mau ngomongnya gimana. Baru pertama sekelompokan sama perempuan, biasanya kan sekelompokan sama si laki-laki. Dia agak akrab gitu, kenapa kan mereka nggak mungkin kayak biasa-biasa aja sama-sama aja. Oke, baik. Berarti Rafa sudah mengerti ya kesalahannya yang terjadi. Sekarang yang ingin Rafa lakukan apa? Saya sekarang mau lakukan minta maaf. Sebenarnya kalau saya ada salah, walaupun dia salah semuanya, waktu saya akan minta. Walaupun itu dia tidak ingin melakukan, tapi saya sudah berdiam untuk bagus untuk melakukan ini. Alhamdulillah, bagus. Berarti setelah ini yang ingin dilakukan Rafa adalah meminta maaf terhadap Najla ya. Baiklah kalau begitu. Di sini Rafa sudah menyadari kesalahan Rafa. Walaupun Rafa bilang kondisinya pada saat itu masih pening, ya masih nggak enak badan dan ada perbedaan pendapat dengan Najla. Jadi Bapak ingin ini dilakukan benar-benar, dan Bapak ingin Rafa berkomitmen untuk kedepannya bisa menjadi siswa
yang lebih baik lagi, bisa menerima pendapat orang lain. Dan di sini Bapak selaku wali kelas akan memantau ya, apakah hubungan Rafa dengan teman-temannya atau dengan Najla selama 1 minggu ke depan sudah lebih baik atau seperti apa. Terima kasih Rafa sudah berbagi dengan Bapak, sudah mau berkata jujur dan sudah mau mengakui kesalahannya. Dan alhamdulillah Rafa sudah mengetahui langkah-langkah yang harus Rafa ambil ke depannya supaya ini tidak terulang lagi. Terus teknik ini bagaimana menurut Rafa? Menurut saya metode ini bagus sih Pak, soalnya mengambil kejujuran juga Pak. Dan kita tidak mungkin melakukan kesalahan itu lagi karena kita udah membersihkan diri kita. Nah, orang-orang yang pikirannya negatif itu mungkin akan menjadi positif kalau semua. Terima kasih Rafa atas tanggapannya. Assalamualaikum Rianda. Waalaikumsalam Pak. Bapak selaku wali kelas mendapat laporan dari guru piket. Kemarin Rianda pulang duluan ya sebelum pelajaran sekolah berakhir. Benar Pak, tapi bukan saya yang melakukan. Teman lain ada yang ikut bolos juga Pak. Oh begitu. Bapak memang tidak tahu kejadian persisnya seperti apa. Bapak tidak mencari dan menghakimi siapa yang salah, siapa yang mengajak, yang memulai atau yang ikut-ikutan. Yang jelas, Rianda, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang paling penting, kita bisa mengambil hikmahnya dan memperbaiki sehingga tidak terulang kembali. Kalau boleh tahu Rianda, mengapa ya? Atau kenapa Rianda bisa ikut-ikutan? Atau menurut Rianda penyebab utamanya apa? Kenapa Rianda bisa bolos sekolah? Saya pulang karena ikut teman di kelas lain Pak, supaya kompak pulangnya. Soalnya saya juga serumah dengan teman lain. Lagian juga praktik di sekolah kan sudah selesai, tinggal nunggu jam pulang. Rianda masih ingat keyakinan kelas kita? Saya ingat Pak, keyakinan kelas kita disiplin dan mandiri. Rianda, orang yang bagaimana yang disebut disiplin dan orang yang bagaimana yang disebut mandiri? Orang yang disiplin itu taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah Pak. Sedangkan orang yang mandiri berarti mau melakukan tugas tanpa disuruh. Alhamdulillah, Rianda sudah ingat ya. Sekarang, apa yang Rianda bisa lakukan terhadap keyakinan kelas kita? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas Pak. Saya akan minta maaf pada guru-guru. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya Pak. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Bapak yakin Rianda bisa melakukannya dan beberapa hari ke depan Bapak akan melihat ya perkembangan Rianda. Terima kasih Rianda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.